Hei kamu yang mungkin lagi bingung nih pilih jurusan kuliah apa, yang udah mau lulus SMA, mau pindah ke perkuliahan gitu ya, universitas. Kamu bingung mungkin jurusannya apa, atau kamu ini mungkin sudah berkuliah dan kamu merasa salah jurusan. Simak video ini sampai selesai setelah yang satu ini. Judul kita pada hari ini yaitu ketika kamu salah jurusan. Ini adalah pergumulan saya juga teman-teman. Jadi saya ini adalah salah satu orang atau mahasiswa ya, mantan mahasiswa yang merasa salah jurusan gitu ya. Pada saat usia 17-18 tahun saya ini agak merasa terintimidasi gitu ya. Nggak tahu nih teman-teman merasa juga nggak ya. Jadi saya merasa 17-18 tahun itu saya disuruh untuk mengambil keputusan yang terpenting, keputusan yang paling menentukan hidup saya gitu ya. Karena banyak omongan dari luar sana, kalau kamu ambil jurusan ini penghasilanmu lebih bagus, kalau kamu ambil jurusan ini kamu akan lebih sukses, kalau kamu ambil jurusan yang ini kamu nanti bisa jadi orang yang terpandang ya kan, kamu bisa dihargai orang. Itu banyak sekali masukan atau mungkin yang terdengar di telinga kita, sehingga hari ini kita, wah ini keputusan yang terpenting dalam hidup saya, bagaimana saya memutuskannya. Dan banyak anak muda seringkali terintimidasi gitu ya. Wah kalau saya salah jurusan gimana, kalau saya salah ambil salah ambil ilmu ini gimana, kalau saya nanti masa depan saya nggak terjamin gimana, dan lain-lain bla bla bla. Sehingga ini wah pergumulan berat mungkin anak muda gitu ya. Dan ternyata teman-teman, kita harus paham, kita harus tahu bahwa ini ada fakta ya, bahwa 87% orang atau 87% mahasiswa itu merasa bahwa mereka salah jurusan ya. Mereka ini merasa gak cocok dengan jurusan mereka. Salah jurusan itu bisa menjadi sebuah masalah bagi seseorang, atau juga bisa menjadi sebuah anugerah bagi seseorang, tergantung bagaimana mereka menyikapi hal itu ya. Ada menurut saya tiga anugerah terbesar ketika kamu mungkin salah jurusan. Yang pertama yaitu ketika kamu salah jurusan, sebetulnya kamu bisa menemukan passionmu yang sebenarnya. Maksudnya gini, jadi ketika teman-teman di sini merasa, wah saya salah jurusan arsitek misalnya gitu. Ya ini pergumulan saya pribadi ya. Ternyata ketika di jurusan arsitektur, kalian bisa menggambar dengan baik. Sebelumnya Anda nggak menemukan bakat menggambar, ketika Anda gali ilmu itu, atau Anda betul-betul teman-teman di sini pelajari dengan sungguh-sungguh, maka ternyata teman-teman bisa punya bakat menggambar dengan lebih baik gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin ketika saya di dunia arsitektur, ketika ada presentasi di depan ya, ketika ada menunjukkan sesuatu atau mempresentasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, mungkin saya lebih bisa menjelaskan sesuatu dibanding menggambarnya. Dan akhirnya saya menemukan bahwa saya mungkin punya satu kelebihan, atau mungkin satu yang disebut bakat tadi, ketika saya bisa menyampaikan sesuatu, ketika saya bisa mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu anugerah yang sebetulnya teman-teman, yang kita bisa mengerti itu, bahwa ini bisa jadi satu anugerah buat kita gitu ya. Bahwa ya hari ini mungkin kita merasa saya nggak pintar di bakat itu, tapi jangan-jangan Anda punya bakat lain yang terpendam, yang mungkin teman-teman nggak tahu, nggak alami, nggak pernah dikerjakan, yang belum tahu sebelumnya, nggak pernah digali sebelumnya, akhirnya terbongkar semuanya. Dan Anda merasa, oh saya tahu nih kekuatan saya di mana. Yang kedua teman-teman, ketika kita salah jurusan, kita bisa melihat dunia dari sisi yang berbeda. Maksudnya mungkin kalau kita hari ini suka di bidang melukis atau menggambar gitu kan, akhirnya kita malah masuk di ilmu komunikasi ya kan. Kita melihat orang ini unik banget. Ada orang ini yang bisa berbicara panjang lebar tanpa perlu persiapan, tanpa perlu ada teksnya, akhirnya bisa ngobrol dengan enak, akhirnya bisa bicara mungkin di depan kamera, bisa bicara di depan umum dengan baik ya kan. Dan kita melihat ini aneh, orang ini unik sekali gitu ya, tanda kutip aneh bagi kita gitu. Karena kalau saya lebih baik bisa menggambar misalnya gitu. Saya bisa menuliskan sesuatu, menuliskan teks contohnya gitu kan, atau mungkin bisa menceritakan sesuatu dari kerangka
berpikir melalui teks, melalui tulisan. Tapi ada orang yang mungkin tanpa teks, tanpa tulisan mereka bisa secara verbal, itu kecerdasan verbalnya kuat, luar biasa, sangat luar biasa. Nah, kita lihat keunikan-keunikan itu bisa memperluas cara berpikir kita, ya, memperluas cara pandang kita tentang dunia ini, tentang kehidupan. Dan akhirnya itu diperlukan, sangat penting buat kehidupan kita di masa mendatang. Yang terakhir teman-teman, salah jurusan bisa membuat kita tahan banting. Jadi ya intinya konsisten dengan apa yang kita mulai, ya kan? Konsisten dengan apa yang kita mulai dan selesaikan apa yang kita mulai, itu jauh lebih penting. Contoh, ini pergumulan saya pribadi lagi nih. Kalau saya merasa di jurusan saya, ya kan, harus membuat gambar, ya kan, harus membuat, ya jurusan arsitektur ya, membuat gambar, membuat denah, membuat satu karya, membuat maket, itu satu pergumulan berat buat saya teman-teman, ya. Karena apa? Karena saya merasa ini bukan bidang saya, ini saya merasa ini saya nggak cocok seperti ini, gitu kan. Tapi saya harus lakukan itu, ya kan. Nah itu di dalam dunia, dalam kehidupan, seringkali kita seringkali kita dituntut seperti itu teman-teman. Walaupun mungkin kita nggak suka, ya kan. Walaupun kita mungkin kurang cocok dengan hal itu, tapi kita harus melakukan hal itu, kan? Dalam mungkin kita bekerja di perusahaan, mungkin atau kita dalam berbisnis. Siapa sih yang suka ribet misalnya gitu ya? Siapa yang suka harus ngurusin ini, ngurusin itu, kerja dari pagi sampai malam, harus berpikir bagaimana meningkatkan omset contohnya gitu berbisnis. Ya pasti semua orang nggak ada yang mau gitu kan. Tapi itulah harus dilakukan gitu kan supaya bisnisnya bisa berhasil. Sama kalau Anda ingin kuliah Anda berhasil, apapun mungkin hari ini jurusan Anda dan Anda merasa hari ini salah jurusan, tapi ketika Anda harus menyelesaikan apa yang Anda mulai, membuat kita akhirnya menjadi dewasa secara mental. Yaitu hal-hal positif yang kita bisa dapat ketika kita merasa salah jurusan teman-teman. Dan menurut saya sebetulnya, kalau ini menurut saya pribadi ya, salah jurusan itu bukan kata-kata yang tepat itu ya. Karena nggak ada orang itu yang salah jurusan. Ya, yang ada adalah salah cara berpikirnya. Oke, karena ternyata ketika orang salah jurusan pun ada banyak orang yang bisa sukses melalui itu semua gitu ya. Bahkan ada orang yang merasa jurusannya tepat, di kehidupan yang mendatangnya mereka jadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi sesuai dengan yang pernah saya bicarakan, yaitu sekolah itu penting ya, tapi nggak cukup. Oke, jadi teman-teman dari video ini kita bisa paham, kita bisa tahu bahwa Anda mungkin hari ini merasa saya harus ambil jurusan tertentu gitu ya. Ya sudah, yang mungkin Anda hari ini senang apa, yang mungkin Anda bisa enjoy di situ apa gitu ya. Nanti kalau ke depan siapa tahu di pertengahan jalan atau mungkin di pertengahan Anda menjalani perkuliahan, Anda merasa passion Anda akhirnya berubah gitu kan, itu bukan salah Anda gitu ya. Itu bukan salah kita gitu. Jadi hari ini kita harus ambil keputusan yang mungkin hari ini keadaannya seperti apa, nggak masalah teman-teman. Keadaannya seperti ini ya sudah. Anda mungkin sukanya yang hari ini sekarang ini, ya sudah lakukan aja, ambil keputusan itu gitu ya. Karena yang lebih penting bukan waktu Anda kuliah. Yang terpenting adalah setelah kuliah Anda ngapain. Oke? Ini catat di kolom komentar ini, tulis sama-sama. Ya yang penting bukan waktu Anda kuliah, tapi ketika Anda setelah selesai kuliah Anda ngapain. Itu jauh lebih penting. Oke? Jadi yang lagi galau, semoga ini bisa mengobati kegalauan Anda, bisa Anda dapat pencerahan, dapat solusi ya. Segera ambil keputusan, tidak ada kata-kata mungkin ambil jurusan yang salah atau salah jurusan. Itu bukan masalah salah jurusannya, tapi salah cara berpikir kita gitu ya. Dan mungkin yang hari ini merasa sudah salah jurusan, sudah ada di perkuliahan, Anda sudah berkuliah dan Anda merasa Pak capek Pak, ya kan, Bro Vino, ini saya sudah tidak kuat, saya ingin pindah jurusan, saya ingin pindah jurusan yang lain yang saya nikmatin. Hei, belum tentu ada di jurusan yang lain Anda bisa menikmati juga loh, ya kan. Belum tentu juga Anda ketika pindah jurusan Anda merasa itu pekerjaan Anda atau mungkin masa depan Anda, belum tentu juga. Jadi menurut saya karakter menyelesaikan apa yang Anda mulai itu yang jauh lebih penting. Ya, selesaikanlah apa yang Anda mulai. Ya kan? Dari mana Anda berasal, Anda mulai dari mana, selesaikan itu. Karena di dalam kehidupan nyata nanti, ketika Anda selesai dari kuliah, teman-teman selesai dari kuliah, Anda akan mengetahui bahwa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang sudah kita mulai, itu jauh lebih berharga. Dan pelajaran yang didapat sangat banyak, dan kita bisa
tumbuh lebih dewasa secara mental, ya kan, secara kehidupan jauh lebih luar biasa untuk kedepannya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau suka video ini, subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, berikan komentar yang positif, dan kalau mungkin Anda tahu teman-teman Anda yang lagi galau atau mungkin lagi pusing atau mungkin yang sudah merasa salah jurusan, share ke teman-teman Anda, dan semoga bermanfaat dan selalu salam hebat luar biasa.